Saya Alan Hidayat. Selamat datang di episode hari ini. Kami akan membahas tentang perlawanan Kesultanan Ternate, Kesultanan Demak, dan juga Kesultanan Aceh melawan Portugis. Ikutin terus ya. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Chelsea. Saya Isni. Saya Dela. Saya Lolo. Saya Alan. Saya Hilmi. Dan kita dari Kelompok 1. Yang pertama ada perlawanan Kesultanan Ternate. Kepulauan Maluku menjadi incaran bangsa Portugis setelah berhasil menguasai Malaka pada 1511. Pada 1512, armada Portugis tiba di Kepulauan Maluku dan disambut baik oleh Sultan Bayanullah atau Sultan Abulais dari Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate dan bangsa Portugis sempat menjalin hubungan dagang yang menguntungkan sebelum akhirnya aliansi mereka pecah dan terjadi pertempuran. Monopoli perdagangan, campur tangan terhadap urusan internal Kesultanan Ternate, serta penyebaran agama Katolik membuat rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Sayangnya, Sultan Hairun ditangkap dengan sebuah tipu muslihat dan kemudian dihukum mati pada tahun 1570. Perjuangannya dilanjutkan oleh Sultan Babullah. Di bawah Babullah, bangsa Portugis berhasil diusir dari Maluku pada tahun 1575. Bangsa Portugis lalu menyingkir ke Pulau Timor dan berkuasa di Timor Leste sampai menjelang akhir abad 20. Terdapat beberapa faktor perlawanan Ternate terhadap Portugis, di antaranya yang pertama, Portugis ingin memonopoli perdagangan. Yang kedua, terjadinya konflik agama Portugis mencampuri urusan internal kerajaan Ternate. Yang ketiga, pembunuhan Sultan Hairun. Dampak perlawanan Ternate terhadap Portugis. Yang pertama, hasil perlawanan dari rakyat Ternate membuat Portugis tersingkir ke Pulau Timur. Yang kedua, perginya Portugis membuka jalan bagi bangsa Belanda untuk menanamkan kekuasaannya. Yang ketiga, umat Islam dan Kristen hidup berdampingan. Hasil perlawanan Ternate terhadap bangsa Portugis. Perlawanan rakyat Ternate pertama kali dilakukan oleh Dajolo. Perlawanan tersebut dibantu oleh pasukan dari kerajaan Ternate dan Bacan. Sayangnya, pasukan tersebut tidak berhasil mengalahkan bangsa Portugis. Selanjutnya, perlawanan kembali dilakukan oleh rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun. Perlawanan tersebut kemudian berhasil membuat kesepakatan damai dengan bangsa Portugis. Melansir dari buku Indonesia dari Kolonialisme sampai Nasionalisme, karya Dr. Aman MPD, bangsa Portugis melanggar janji tersebut dan membunuh Sultan Hairun pada tahun 1570. Perjuangan rakyat Ternate tentu tidak sampai di situ. Perlawanan selanjutnya dilakukan oleh Sultan Babullah pada tahun 1957 pada Perang Soya-Soya. Hasil dari perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis pada perang tersebut adalah berhasil mengusir bangsa Portugis dari Ternate. Bangsa Portugis pun bergeser ke daerah Timor Leste dan Flores untuk kembali melakukan perdagangan dan menguasai wilayah tersebut seperti sebelumnya. Yang kedua ada perlawanan Kesultanan Demak. Pendudukan bangsa Portugis atas Kesultanan Malaka pada tahun 1511 serta kebijakan monopoli perdagangan merugikan saudagar-saudagar Islam. Sebagai bentuk solidaritas, Demak menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1512 sampai 1513. Selain sebagai bentuk solidaritas, serangan Demak juga bertujuan menghambat ambisi Portugis menguasai Pulau Jawa. Pintu masuk Portugis untuk menguasai Jawa terbuka pada tahun 1526. Pada tahun itu, kerajaan Pajajaran yang bercorak Hindu merasa terancam oleh ekspansi Kesultanan Demak. Untuk memperkuat pertahanan, Pajajaran menjalin persekutuan dengan Portugis pada tahun 1522.
Portugis bersedia membangun benteng di Sunda Kelapa. Dan sebagai imbalannya, Pajajaran memberi hak monopoli perdagangan lada kepada Portugis. Kabar persekutuan Portugis dengan Pajajaran sampai ke telinga Demak. Khawatir akan ekspansi Portugis, Demak menyerang dan menguasai Sunda Kelapa pada 1523 sampai 1527. Tanpa menyadari terjadi perubahan kekuasaan di Sunda Kelapa, Portugis tiba untuk membangun benteng. Dari Sunda Kelapa, Demak di bawah pimpinan Fathahillah berhasil menghalau Portugis pada 22 Juni 1527. Atas kemenangan itu, Fathahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan gemilang. Dengan kekuasaan di Malaka, Portugis otomatis menguasai jalur pelayaran dan perdagangan yang penting di dunia. Keberadaan Portugis itu tidak hanya menjadi penghalang Kesultanan Demak, tetapi juga mematikan perdagangan kaum muslim Indonesia. Terlebih lagi Demak sendiri menjalankan perdagangan beras dan bahan pangan lainnya dengan Malaka. Di samping itu, kedatangan bangsa Portugis juga menyebarkan agama Katolik yang dianggap menghalangi perkembangan Islam di Nusantara. Karena sebab-sebab itulah Kesultanan Demak mengirim armadanya ke Malaka untuk menggempur kedudukan Portugis. Selain di Malaka, Kesultanan Demak juga melakukan perlawanan terhadap Portugis yang hendak mendirikan loji di Sunda Kelapa. Perlawanan Kesultanan Aceh. Sejak Malaka dikuasai Portugis, para pedagang Muslim bermigrasi ke Aceh. Hal ini membuat Aceh maju dengan pesat. Kemajuan Aceh mengancam posisi Portugis di Malaka. Oleh karena alasan tersebut, Portugis menyerang Aceh pada tahun 1523. Pada masa pemerintahan Sultan Ali Mukhayat Shah 1514 sampai 1528, Aceh melakukan perlawanan dan berhasil mempertahankan diri dalam waktu yang cukup lama, hingga masa pemerintahan Sultan Auladin Riayat Shah 1537 sampai 1568. Hal ini karena Aceh mendapat bantuan dari Turki, Persia, dan India. Aceh juga dibantu oleh kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, Demak, dan Sulawesi Makassar, berupa kapal, prajurit, dan makanan. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh menyerang balik Portugis di Malaka pada tahun 1615 dan 1629. Serangan tersebut mampu membuat Portugis kewalahan. Meskipun tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka, perlawanan Aceh tetap berlanjut hingga Malaka jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. Penyebab perlawanan Aceh terhadap Portugis Malaka adalah pintu gerbang lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, di mana para pedagang dari barat dan timur saling bertemu. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511 pun membawa dampak sangat besar bagi dunia. Salah satu pihak yang berdampak kekuasaan Portugis di Malaka adalah Kerajaan Aceh, yang pusat pemerintahannya berada di ujung barat Sumatera dan sangat dekat dengan Malaka. Pada awalnya, Kerajaan Aceh ini cukup diuntungkan dengan keberadaan Portugis di Malaka. Monopoli perdagangan Portugis di Malaka memberikan keuntungan bagi kemajuan Kerajaan Aceh, karena pelabuhannya semakin ramai dikunjungi para pedagang Islam yang tidak berdagang lagi di Malaka. Pada perkembangannya, Aceh dan Portugis menganggap satu sama lain sebagai saingan dalam bidang politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Bangsa Portugis kemudian memblokade perdagangan Aceh dan melakukan penangkapan kapal-kapal Aceh. Karena itulah, Kerajaan Aceh memberi perlawanan terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Selain itu, berikut ini beberapa alasan Kerajaan Aceh menyerang Portugis di Malaka. Yang pertama ada karena keinginan Aceh menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Yang kedua, ambisi Portugis untuk memonopoli perdagangan Aceh. Yang ketiga, Portugis melakukan blokade terhadap perdagangan Aceh. Dan yang keempat, Portugis melakukan penangkapan kapal-kapal Aceh.